Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rosalugina dengan NIM 201111020 dari kelas 1A KGE, Program Studi D3 Teknik Konstruksi Gedung. Di sini saya akan menjelaskan dua buah soal mengenai bab klasifikasi tanah, mata kuliah mekanika tanah. Untuk soal yang pertama, yaitu suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan menentukan terlebih dahulu berapa nilai X dan Y-nya. Nah, untuk nilai X di sini merupakan persentase tanah yang lolos, yaitu 30%. Lalu juga yang 12 ini merupakan persentase tanah lolos. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana besar persentase tanah yang lolos dan tanah tertahan, kita akan membuat sebuah kurva distribusi ukuran butiran yang sebelumnya sudah dibuat di Excel. Saya lampirkan di sebelah sini. Nah, untuk kurvanya sendiri merupakan kurva fully graded, di mana tidak well graded ya. Setelah itu kita akan mencari berapa D10-nya. Nah, maka kita akan menyimpulkan bahwa D10-nya adalah 0,06 mm. Setelah itu, untuk mencari D30 berada di persentase lolos 30%, kita potong melalui kurva, lalu berada di diameter saringan 0,16 mm. Setelah itu kita mencari D60. Berada di persentase lolos 60%, memotong kurva, lalu berada di diameter saringan 0,27 mm. Maka kita mengetahui dari kurva analisa saringan ini, D10-nya adalah 0,06 mm, D30-nya adalah 0,16 mm, dan D60-nya adalah 0,27 mm. Mencari besar dari nilai CU dan CC. Nah, pada nilai CU, rumusnya adalah D60 dibagi D10 sama dengan 0,27 dibagi 0,06, maka hasilnya adalah 4,5. Maka koefisien keseragaman pada tanah tersebut adalah 4,5. Sedangkan untuk CC rumusnya adalah D30 kuadrat dibagi D60 dikali D10. D30-nya yaitu 0,16 dikuadratkan, hasilnya adalah 0,0256 dibagi 0,27 dikali 0,06. Hasilnya adalah 0,0162. Maka hasil dari pembagian 0,0256 dibagi 0,0162 adalah 1,58. Maka koefisien gradasi pada tanah tersebut adalah 1,58. Klasifikasi tanah menurut metode USCS. Nah, USCS sendiri merupakan sebuah metode yang paling banyak dikembangkan oleh para ahli geoteknik. Nah, untuk tahapan pertamanya adalah kita lihat analisis saringan pada gambar di sebelah kanan ini. Kita lihat berapa persentase tanah yang lolos di ayakan nomor 200. Nah, kita lihat tabel di samping. Pada ayakan nomor 200, tanah yang lolos itu adalah 12%. Maka kita masuknya ke sebelah sini. Kita cek apakah tanah tersebut lebih banyak gravel atau sand. Nah, gravel sendiri merupakan sesuatu yang lebih besar dari ayakan nomor 4 atau yang tertahan di ayakan nomor 4. Nah, karena kita mulainya dari ayakan nomor 10, maka gravelnya adalah 0%. Lalu untuk sand, kita lihat sand di sini merupakan sesuatu yang lolos dan lebih kecil dari ayakan nomor 4 dan tertahan di ayakan nomor 200. Nah, untuk sand sendiri, di sini kita lihat di ayakan nomor 200 tertahannya adalah 88%. Nah, sedangkan untuk fineness itu merupakan gabungan dari silt and clay, di mana kita lihat fineness itu merupakan sesuatu yang lebih kecil dari ayakan nomor 200. Nah, berarti dia itu lebih dari ayakan 200, berarti lebih dari 12%. Berarti dia fineness-nya adalah 12%. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengklasifikasikan tanah tersebut, tetapi sebelumnya kita akan mencari
kriteria klasifikasi tanah terpadunya dulu atau fine grained soil. Nah, kita sudah mengetahui berapa persen fineness-nya, sand, gravel, lalu dalam soal diketahui ada LL dan PL, lalu kita sudah mencari CU dan CC, kita akan mencari kriteria klasifikasi tanah tersebut terlebih dahulu. Nah, karena LL di sini adalah 35%, maka LL tersebut kurang dari 50%. Lalu, untuk tanah tersebut jenisnya apakah inorganik atau organik. Nah, karena di sini diketahui ada nilai PI. PI sendiri merupakan pengurangan dari LL dikurangi PL, yaitu sebesar 9%. Maka secara tidak langsung tanah tersebut merupakan tanah yang inorganik. Nah, kita lihat PI-nya kan 9%. Maka kita masukkan ke PI lebih dari 7. Maka grup simbolnya adalah CL. Nah, kita lihat di sini ada dua panah, di mana CL itu ada yang kurang dari 30% untuk kayakan nomor 200 dan ada yang lebih dari 30% untuk kayakan 200. Nah, karena di ayakan 200 itu adalah 12%, maka kita masuknya ke sini, ke kurang dari 30%. Maka di sini kita lihat lagi, dia itu fineness-nya atau ayakan 200-nya itu lebih dari 15% atau di antara 15 sampai 29%. Nah, karena 12%, dia berarti berada di kurang dari 15%. Maka untuk group name-nya, dia adalah lime clay. Maka pada tanah tersebut, kriteria klasifikasi tanah terpadunya adalah CL atau sandy lime clay. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kriteria tanah tersebut adalah CL atau sandy lime clay, kita akan mencari grup simbol dan grup name pada klasifikasi tanah tersebut. Nah, karena tanah tersebut merupakan sand, lebih dominan pasir daripada gravel, maka kita pakai diagram yang sebelah sini. Yang ini tidak dipakai karena ini untuk gravel. Nah, kita lihat untuk fineness-nya tadi adalah 12%, berarti dia ada di antara 5 sampai 12%. Lalu kita lihat nilai CU dan CC-nya. CU-nya tadi adalah kurang dari 6. CU-nya tadi adalah 4,5 dan CC-nya itu di sini lebih dari 1, kurang dari 3. Nah, karena CC tadi adalah 1,58, berarti dia masuk ke yang sebelah sini. Setelah itu kita lihat fineness-nya itu CL atau ML. Nah, pada slide sebelumnya kita akan mencari fineness-nya ya. Berarti kita masuknya ke yang sebelah sini. Fineness-nya adalah CL, CH atau CLML. Maka untuk grup simbolnya yaitu SPSC, di mana sebelum kita mengetahui grup name-nya, kita lihat dulu di sini berapa persen gravelnya. Nah, karena gravel tadi adalah 0%, maka kita mengambil yang kurang dari 15%. Maka untuk grup name-nya namanya adalah poorly graded sand with clay or silty clay. Nah, selanjutnya kita akan menentukan klasifikasi tanah menurut metode ASTO. Metode ASTO sendiri merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam bidang transportasi. Untuk tahapan pertama menentukan klasifikasi tanah pada metode ini adalah tentukan persentase tanah yang lolos di ayakan nomor 200. Nah, karena pada sebelumnya yang lolos di ayakan nomor 200 adalah 12%, maka kita masuknya ke tabel yang sebelah sini. Karena yang sebelah sini itu untuk persentase lolos ayakan nomor 200 lebih dari 35%. Nah, karena yang pertama kita tentukan kemungkinan tanah kita itu berada di grup klasifikasi berapa saja, apakah A1, A3, apa A2. Setelah itu kita lihat analisis saringannya. Yang pertama pada ayakan nomor 10. Nah, pada ayakan nomor 10, pada hasil yang tadi adalah 100%, maka kemungkinannya tidak ada pada A1, A3 maupun A2, karena di A1 itu kemungkinannya adalah 50 maksimal, sedangkan ini kan 100. Jadi untuk ayakan nomor 10 itu kemungkinannya tidak ada. Sedangkan selanjutnya untuk ayakan nomor 40, karena di data tadi hasilnya adalah 88%, kita untuk kemungkinannya itu bisa di sini, di 51 minimal. Karena di 50 maksimal itu nggak bisa, karena maksimalnya kan 50%. Lalu di 30 maksimal apalagi.
Maka untuk A1A dan A1B tidak mungkin diayakan nomor 4, tapi mungkin diayakan nomor 3. Setelah itu kita analisis saringan nomor 200. Nah, diayakan nomor 200 ini kita adalah 12%. Maka kemungkinannya akan berada di A1A karena di sini 15% maksimalnya. Lalu di A1B juga memungkinkan karena maksimalnya ada 25%. Sedangkan di A3 itu tidak memungkinkan karena di sini maksimalnya adalah 10%. Sedangkan untuk di A24 dia memungkinkan karena di sini maksimalnya adalah 35, di A25 juga, di A26 juga sama, di A27 juga sama. Nah, setelah itu kita lihat karakteristik of fraction-nya diayakan nomor 40. Nah, diayakan nomor 40 ini memiliki limit yaitu 35%. Berarti di sini tidak memungkinkan untuk di A1 dan di A3, tetapi memungkinkan di A2. Di A2-nya itu yang mana? Nah, kita lihat. Di A24 itu maksimalnya adalah 40, berarti dia bisa masuk. Di A25 dia tidak bisa masuk karena di sini minimalnya saja sudah 41. Sedangkan di A26 dia bisa masuk karena di sini maksimalnya adalah 40. Sedangkan di A27 dia tidak dapat masuk karena minimalnya adalah 41. Lalu kita lihat di plasticity index-nya. Nah, karena plasticity index kita adalah 9%, maka ini di A1 dan di A3 juga tidak mungkin, maka kita langsung saja di A2. Di A2 untuk A24 itu maksimalnya adalah 10, berarti kita bisa masuk karena maksimalnya adalah 10. Terus di A25 kita juga bisa masuk, tetapi di LL-nya tidak masuk, berarti ini kita coret karena yang memenuhinya hanya pada ayakan 200 dan PI-nya saja, tetapi LL-nya tidak memenuhi. Setelah itu kita lihat di A26. Di A26 ini adalah PI-nya itu minimalnya 11, sedangkan kita kan 9. Maka di A26 tidak masuk atau tidak memungkinkan. Meskipun di sini diayakan nomor 200 dan di LL-nya itu masuk, tapi tetap saja di PI-nya tidak masuk, berarti ini tidak memungkinkan. Setelah itu untuk A27 di sini min-nya 11 minimal, sudah jelas tidak masuk. Nah, maka yang masuk itu yang memungkinkan untuk karakteristik of fraction ayakan nomor 40 adalah A24, di mana tipenya adalah silty or clay, gravel, and sand. Maka kelompok tanah tersebut menurut ASTO adalah A24, silty or clay, gravel, and sand. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Dalam soal ini juga diketahui LL-nya adalah 24%, PL-nya adalah 18%. Diminta gambarkan grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter ayakan pada lembar terlampir. Setelah itu klasifikasikan tanah tersebut dengan metode ASTO. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan membuat tabel dulu, yang isinya itu ada diameter ayakan, berat butiran yang tertahan, persentase berat tanah yang tertahan, persentase kumulatif tanah yang tertahan, dan persentase butiran yang lolos. Nah, untuk diameter ayakan sendiri itu sudah diketahui dalam soal, yaitu dimulai dari diameter ayakan 20 mm sampai 0,01 mm. Lalu untuk berat butiran yang tertahan juga sudah diketahui dalam soal, dimulai dari 1213 sampai 1311. Nah, untuk itu kita totalkan dulu berat butiran yang tertahannya yaitu sebesar 24.200. Setelah itu kita akan mencari berapa nilai persentase berat tanah yang tertahan. Nah, rumus dari persentase berat tanah yang tertahan yaitu W1 per W total dikali 100%. Nah, untuk kita coba untuk ini ya, persentase berat tanah yang tertahan pertama. Nah, berat W1-nya itu yang ini, 1213 per W totalnya ini, 24.200 dikali 100%, maka hasilnya akan 5,012. Selanjutnya untuk mencari persentase kumulatif tanah yang tertahan, rumusnya adalah kita A1 sama dengan B1. Nah, A1 ini apa? A1 ini merupakan persentase berat tanah yang tertahan pada yang pertama di sini. Lalu kalau yang
cari yang ini, berarti pakai yang ini, A2 ini, A1 ditambah A2 sama dengan B2 nanti, seperti itu. Sampai seterusnya, sampai di diameter ayakan 0,01 mm. Nah dulu, kita akan mencari berapa persentase butiran yang lolos. Rumusnya yaitu sini saja 100 dikurangi B1 untuk yang pertama. Untuk yang kedua 100 dikurangi B2 dan seterusnya sampai di diameter 0,01 mm. Nah B1 nya itu berapa? B1 nya itu adalah ini adalah B1, ini B2, dan sampai seterusnya di sini ada B10. Nah, setelah itu kita akan mengetahui berapa nilai persentase butiran lolos pada diameter 20. Nah, pada diameter 20 ini persentase butiran lolos adalah 94%, pada diameter ayakan 12,5 yaitu 80,889, dan sampai di 0,01 mm itu persentase butiran lolos adalah 0. Nah, setelah kita menghitung isi dari tabel di sini, kita akan membuat kurvanya, dan kurvanya sudah dibuat ada di sebelah sini. Nah, untuk persentase lolosnya itu di sini sudah dititik-titikkan, sudah sesuai dengan hasil di persentase butiran yang lolos ini. Lalu diameter ayakannya juga sudah disesuaikan, dimulai dari 20 sampai 0,01 mm. Nah, di sini juga kita dapat menentukan D30, D60, dan D10-nya. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan tanah menurut metode ASTO. Nah, pada metode ASTO sendiri sini ada dua tabel, di mana untuk yang sebelah sini itu untuk persentase butiran yang lolos pada ayakan nomor 200 kurang dari 35%, sedangkan yang sebelah sini untuk yang lolosnya itu lebih dari 35%. Nah, karena kita yang lolos di ayakan 200%-nya itu adalah 5,42, berarti kita memakai tabel yang sebelah sini. Nah, untuk menentukan klasifikasi tanahnya, yang pertama itu kita lihat kemungkinan di ayakan nomor 10. Di ayakan nomor 10 pada tabel tadi itu kita dapat 50,167%. Maka untuk kemungkinannya di A1, di A3, dan di A2 itu tidak mungkin, karena untuk di A1 sendiri ini kemungkinannya yaitu maksimalnya 50%, sedangkan kita kan 50 lebih sedikit, berarti tidak masuk di A1A. Lalu untuk di saringan selanjutnya yaitu nomor 40, kita mendapatkan persentase sebesar 25,693%. Maka di sini bisa masuk di 30, di A1A, di A1B juga bisa masuk, tetapi di A3 tidak bisa masuk karena di sini minimalnya 51. Lalu untuk ayakan nomor 200, di sini kan kita mendapatkan persentasenya 5,42. Berarti untuk di A1A dan A1B itu bisa masuk karena di sini maksimalnya untuk di A1A 15%, di A1B adalah 25%, di A3 juga masuk karena maksimalnya 10, dan di A2 semuanya masuk karena di sini semuanya itu maksimalnya 35%. Lalu kita tentukan karakteristik of fraction pada ayakan nomor 40-nya, di mana LL-nya itu pada soal terdapat 24%. Nah, maka untuk di A1A, A1B, dan A3 itu tidak mungkin, berarti kita langsung saja ke A2. Nah, di A2 sendiri terdapat A24, A25, A26, dan A27. Kita lihat L-nya kan 24%. Nah, untuk di A24 itu bisa karena maksimalnya adalah 40%. Sedangkan di A25 itu tidak bisa karena di sini minimalnya itu 41. Sedangkan di A26 itu juga bisa karena di sini maksimalnya 40, tetapi di A27 tidak bisa karena minimalnya 41. Lalu kita lihat di PI-nya atau plasticity index-nya. Nah, plasticity index ini pada soal nomor 2 itu adalah 6%, di mana untuk A1 dan A3 itu tidak bisa, meskipun di sini maksimalnya 6 karena kan dari atasnya juga sudah tidak mendukung ya untuk LL-nya. Kita lihat di A2. Di A2 itu, di A24 itu masih bisa karena maksimalnya adalah 10. Kita contreng. Setelah itu di A25 itu bisa, tetapi ininya
tapi LL-nya tidak bisa, maka coret. Sedangkan di A26 itu tidak bisa juga karena minimalnya di sini adalah 11%. Meskipun limitnya benar dan pada saringannya juga benar, tetap semuanya harus mencakup dan tepat. Nah, untuk di A27 juga tidak tepat karena di sini adalah 11% minimalnya, sedangkan kita 6%. Berarti ini juga tidak masuk. Nah, yang masuk itu mana? Yang masuk itu berarti A24 karena dia kan nomor 200-nya dia masuk, lalu di LL-nya juga dia masuk, dan di PI-nya juga dia masuk. Maka kelompok tanah atau klasifikasi tanah pada tanah soal nomor 2 menurut metode ASTO adalah A24, di mana untuk tipenya adalah silty or clayey, gravel and sand. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.